Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Ibu Fitri Lestari Isom selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan teman-teman yang hadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tahap perkembangan middle childhood atau masa kanak-kanak pertengahan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami dulu, yaitu saya sendiri, Rani Arista Anggreni. Saya Siti Maisaroh. Saya Naning Trimaharani. Saya Wasif Reza Putra. Pengertian middle childhood. Apa sih sebenarnya middle childhood itu? Middle childhood adalah tahap pertengahan di antara tahap awal anak-anak dengan tahap akhir anak-anak. Biasanya didefinisikan antara usia 6 sampai dengan 12 tahun atau ada juga yang menyebutkan antara 6 sampai dengan 9 tahun. Nah, pada tahap middle childhood ini, perkembangan kognitif sosial emosional sangat signifikan. Perkembangan kognitif ini berupa proses mental seperti berpikir, memori, dan pengambilan keputusan. Pada masa middle childhood ini, perkembangan kognitif mencakup percakapan-percakapan tentang pemikiran mereka. Mereka mampu memahami bahwa suatu benda kuantitasnya akan tetap sama, bahkan jika benda itu berubah. Lalu mereka juga mulai dapat membayangkan hal-hal yang tidak terlihat atau tidak dialami oleh mereka. Lalu biasanya anak-anak pada tahap ini akan lebih banyak bertanya tentang kehidupan mereka, tentang lingkungan sekitar mereka, apa yang ia rasakan, dan juga pandangan orang lain terhadap diri mereka. Tahapan dan hal yang mempengaruhi perkembangan. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah perkembangan yang berkaitan dengan tinggi badan, berat badan, perkembangan otot, bentuk tubuh, juga perkembangan otak. Pada tahap middle childhood kali ini, kita akan membahas perkembangan fisik mengenai 1. Bentuk tubuh, 2. Tidur, 3. Perkembangan otak, 4. Perkembangan motor dan permainan fisik, 5. Kesehatan, kebugaran, dan keselamatan. 1. Bentuk tubuh. Anak-anak pada tahap ini cenderung pertumbuhannya lebih lambat dibanding tahap sebelumnya, yaitu early childhood. Anak-anak pada tahap ini hanya tumbuh sekitar 2-3 inci. Kemudian, anak-anak perempuan cenderung mempertahankan jaringan lemak lebih banyak dibanding laki-laki. Tetapi, pada periode pertumbuhan ini juga dipengaruhi oleh ras. Contohnya, ras Afrika Amerika pada anak perempuan dan anak laki-lakinya cenderung lebih cepat tumbuh dibanding dengan Kaukasia, anak-anak Kaukasia. Lalu, gadis-gadis Amerika Meksiko cenderung lebih banyak mempertahankan jaringan lemak dibanding gadis-gadis Eropa Amerika, padahal bentuk tubuh mereka sama. 2. Tidur. Pada tahap ini, anak-anak mengalami penurunan jumlah jam tidur, yaitu yang tadinya 12,5 jam per hari pada usia 3-5 tahun menjadi 10 jam per hari pada usia 6-13 tahun. Tetapi, ternyata banyak anak-anak yang tidak cukup tidur, dan masalah ini terus meningkat. Banyak sekali faktor yang menyebabkan anak-anak tidak cukup tidur, yaitu diantaranya keinginan terus untuk bermain, paparan gadget yang terlalu lama, perokok pasif, terus juga rumahnya nggak nyaman, kemudian tidak ada taman untuk bermain, dan juga kehadiran televisi di kamar itu sangat mengganggu bagi anak-anak. Lalu, apa saja dampak dari kurang tidur bagi anak-anak? Bagi anak-anak akan mengalami defisit keterampilan bahasa dan kognitif. Kemudian anak-anak akan mengalami defisit keterampilan motorik halus dan juga keterampilan aktivitas fisik sehari-hari. Lalu, pada tes perkembangan, anak-anak yang kurang tidur ini cenderung memiliki skor rendah dibanding anak-anak yang cukup tidur. 3. Otak. Pada tahap ini, anak-anak mengalami perubahan pada struktur dan fungsi otak. Perubahan ini ditandai dengan menghasilkan pemrosesan informasi yang lebih cepat, lebih efisien, dan peningkatan pada kemampuan untuk mengabaikan informasi yang mengganggu. Berkat teknologi MRI, Magnetic Resonance Imaging, kita dapat mengetahui bahwa ternyata otak manusia terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, pada setiap anak memiliki perkembangan yang berbeda. Di otak ini terdapat white matter dan gray matter. Pada tahap ini mengalami perubahan yaitu pruning.
Apa itu pruning? Pruning adalah pemangkasan pada dendrit yang tidak lagi dibutuhkan. Hal tersebut mengakibatkan pemrosesan otak yang lebih efisien. Nah, perubahan ini diimbangi dengan perluasan volume gray matter. Hal tersebut dikarenakan penebalan koneksi antar neuron dan mengalami myelinisasi. 4. Keterampilan motor dan permainan fisik. Pada tahap ini, anak perempuan dan anak laki-laki cenderung memiliki kesamaan dalam tinggi badan, berat badan, daya tahan, dan juga keterampilan motorik. Lalu, untuk mengembangkan keterampilan motorik, menambah kelincahan, dan menambah keterampilan sosial, sangat bagus melakukan metode recess time play atau bermain saat jam istirahat sekolah. Nah, biasanya saat jam istirahat ini, anak laki-laki cenderung untuk bermain rough tumble play atau permainan fisik yang meliputi bergulat, memukul, mengejar, tetapi seringkali diiringi dengan canda tawa. Nah, kalau anak perempuan ini biasanya mereka bermain dengan menggunakan ekspresi verbal atau menghitung seperti bermain lompat tali atau hula hoop. Kesehatan, kebugaran, dan keselamatan. Pada tahap ini, beberapa anak mengalami obesitas. Hal tersebut dikarenakan anak-anak cenderung suka untuk makan snack, junk food, dan juga makan makanan yang ada di media seperti yang ada di iklan. Kemudian, anak perempuan beberapa sudah mengalami body image atau persepsi tentang ketertarikan tubuh mereka. Lalu, penyakit yang paling sering dialami oleh anak-anak pada tahap ini adalah penyakit pernapasan, yaitu asma. Nah, penyakit di sini dibedakan menjadi dua macam, yaitu penyakit akut dan penyakit kronis. Penyakit akut di sini adalah penyakit yang jangka waktunya pendek, dan penyakit kronis adalah penyakit yang jangka waktunya minimal 3 bulan. Lalu, cedera yang tidak disengaja seperti kecelakaan lalu lintas, tenggelam, kecelakaan saat bermain, itu menjadi penyebab kematian utama pada tahap ini. Makanya, perhatian orang tua sangat dibutuhkan untuk keselamatan anak-anak pada tahap ini. Perkembangan kognitif. Menurut PACE, anak-anak memasuki tahap operasi konkret atau constraint operational ketika mereka dapat menggunakan proses mental seperti penalaran untuk memecahkan masalah konkret. Bayesian approach the constraint operational child. Jadi di sini ada pendekatan PACE, yaitu tentang tahap perkembangan kognitif. PACE membagi beberapa tahap perkembangan kognitif, yaitu spasial. Anak-anak pada tahap ini sudah mampu menafsirkan peta. Lalu ia juga sudah mampu memperkirakan waktu tiba, dan juga ia sudah mampu menyembunyikan barang. Jadi anak-anak pada tahap ini itu sudah mampu memperkirakan jarak ketika ia akan pergi atau ketika ia akan menaruh barang di suatu tempat. Ia sudah mampu memperkirakan berapa lama waktu yang akan dicapai ke tempat tersebut, atau apakah benda tersebut dapat dilihat oleh seseorang atau tidak. Kemudian ada kausalitas atau sebab akibat. Pada tahap ini, anak-anak sudah mampu membuat penilaian tentang sebab akibat, yaitu yang meliputi tentang jumlah benda, bukan posisi atau warna. Kualitas penalaran akan semakin baik ketika anak-anak menggunakan pemahamannya tentang dunia. Jadi, anak-anak akan menginformasikan pemahaman mereka tentang dunia. Kemudian ada kategorisasi. Anak-anak pada tahap ini semakin baik dalam pengurutan meliputi dimensi. Seperti contohnya adalah waktu, dari yang terbaru ke terlama. Kemudian ada panjang, dari yang terpanjang ke terpendek. Lalu ada warna, dari yang terterang ke tergelap. Pada tahap ini ada suatu kemampuan yang disebut serration. Serration adalah kemampuan untuk mengurutkan pada satu dimensi atau lebih. Kemudian ada transitive inference, yaitu kemampuan untuk memahami hubungan kedua benda dengan mengetahui hubungan benda ketiga. Kemudian ada class inclusion, yaitu kemampuan untuk melihat hubungan antara keseluruhan dengan bagiannya. Kemudian ada penalaran induktif dan deduktif. Penalaran induktif adalah penarikan kesimpulan dari sesuatu yang khusus ke yang lebih umum seperti kelas, orang, benda, objek, dan lain-lain. Contohnya gini,
Anjing tetangga menggonggong, kemudian anjing lainnya menggonggong. Maka seorang anak ditanya, apakah kesimpulannya? Anak tersebut akan menjawab, semua anjing dapat menggonggong. Kemudian ada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah penarikan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke yang lebih khusus. Contohnya, seorang anak memiliki kepercayaan bahwa setiap anjing dapat menggonggong. Maka ketika datang anjing baru, ia akan berpikir bahwa anjing tersebut dapat menggonggong juga. Tetapi, PIC meyakini bahwa anak-anak pada tahap ini belum mampu melakukan penalaran deduktif. Kemudian konservasi. Pada tahap ini, anak-anak hanya fokus pada penampilan dan kesulitan pada konsep abstrak. Contohnya, ketika anak-anak diberi tanah liat berbentuk bola, kemudian tanah liat tersebut diubah bentuknya menjadi ular tanpa dikurangi atau ditambahi tanah liatnya. Kemudian anak itu ditanya, lebih berat mana antara yang bola atau yang ular? Kemudian anak itu menjawab bahwa lebih banyak ular, karena anak itu hanya memusatkan perhatiannya pada panjang tanah liat tersebut, tidak memperhatikan ketebalan tanah liatnya. Kemudian yang terakhir ada angka dan matematika. Pada usia 6 atau 7 tahun, anak sudah mampu menghitung di dalam kepala mereka, dan mereka mampu melakukan operasi matematika sederhana seperti 5 tambah 6. Lalu mereka juga sudah mampu memecahkan soal cerita sederhana. Penelitian menunjukkan bahwa kemampuan matematika dapat berkembang melalui konteks budaya. Contohnya, seorang anak yang terpaksa berdagang pada usia 9-15 tahun lalu diberi persoalan tentang penjumlahan menggunakan barang dagangannya. Dan ternyata anak tersebut mampu menjawabnya. Lalu, soal tersebut diberikan pada anak seusianya di sekolah. Mengejutkan bahwa ternyata anak seusianya ini yang berada di sekolah tidak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Lalu disimpulkan bahwa ternyata kemampuan matematika dapat berkembang dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus berstruktur seperti belajar akademik. 3. The concrete operational stage, ages 7 to 11. We finally discover logic and we develop concrete cognitive operations, such as sorting objects in a certain order. One example of this is inductive reasoning, which means that if we see someone eating a cookie, we can draw a conclusion and then make a generalization. And we now get the concept of conservation. We understand that if we pour orange juice from a normal glass to a taller one, the amount stays the same. Our younger sister will pick the taller glass, thinking she gets more. By the same logic, we only now can understand that if 3 plus 5 equals 8, then 8 minus 3 must equal 5. Our brain learns to rearrange our thoughts, to classify and build concrete operational mental structures. For example, we now know that we can reverse an action by doing the opposite. Excited by our new mental abilities, we apply them in conversations, activities, when we learn to write, and in school. As a result, we get to know ourselves better. We begin to understand that our thoughts and feelings are unique and not necessarily those of others. That means that we learn to put ourselves in someone else's shoes. Pemrosesan informasi. Jadi, kemampuan anak dalam mengumpulkan dan mengartikan informasi dari stimulus dalam lingkungan, merapikan data, menyelesaikan masalah, menyusun konsep-konsep, dan memahami simbol verbal maupun non-verbal. Perkembangan fungsi eksekutif. Perkembangan fungsi eksekutif secara bertahap dari masa bayi hingga remaja merupakan hasil dari perubahan perkembangan struktur otak. Korteks prefrontal, wilayah yang memungkinkan perencanaan, penilaian, dan pengambilan keputusan, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam periode ini. Saat sinapsis yang tidak dibutuhkan dipangkas dan jalur menjadi bermilin, kecepatan pemrosesan biasanya diukur dengan waktu reaksi meningkat secara dramatis. Pemrosesan dapat lebih cepat dan lebih efisien meningkatkan jumlah informasi yang dapat disimpan anak-anak dalam memori kerja. Ketika anak-anak mengembangkan kemampuan mental untuk menyulap lebih banyak konsep pada saat yang sama, mereka juga mampu mengembangkan pemikiran yang lebih kompleks dan perencanaan yang terarah pada tujuan. Aspek lain juga dari fungsi
eksekutif melibatkan pengembangan kapasitas pengaturan diri, termasuk kemampuan untuk mengatur perhatian, menghambat tanggapan, dan memantau kesalahan. Jadi, kemajuan di bidang ini, serta dalam memori kerja, terjadi bersamaan dengan peningkatan aktivitas sirkuit frontoparietal dan frontostriatal. Selain perkembangan fisik otak, pengaruh lingkungan juga berpengaruh. Karena kecepatan perkembangan korteks frontal yang lambat, pengaruh lingkungan memberikan efek yang relatif besar. Dalam satu rangkaian penelitian, kemiskinan tidak terdampak pada kemampuan fungsi eksekutif anak-anak yang rendah dalam beraktivitas temperamental, tetapi berdampak negatif pada anak-anak yang temperamental reaktif. Anak usia sekolah dapat berkonsentrasi lebih lama daripada anak yang lebih muda dan dapat fokus pada informasi yang mereka butuhkan dan inginkan sambil menyaring informasi yang tidak relevan. Peningkatan kapasitas untuk perhatian selektif diyakini karena pematangan neurologis dan merupakan salah satu alasan peningkatan memori selama masa kanak-kanak tengah. Jadi, anak-anak yang lebih besar dapat membuat lebih sedikit kesalahan dalam mengikat daripada anak-anak yang lebih muda karena lebih mampu mengharapkan dan memprediksi apa yang mungkin penting untuk diingat, untuk kemudian memilih dan memperhatikan stimulus yang ketika disajikan dengannya dan ketika diminta untuk mengingat informasi yang relevan dari memori sambil mengabaikan informasi yang tidak relevan. Memori kerja melibatkan penyimpanan informasi jangka pendek yang sedang diproses secara aktif seperti ruang kerja mental. Karena memori kerja diperlukan untuk menyimpan informasi sementara materi lain sedang dimanipulasi secara mental. Kapasitas memori kerja anak dapat secara langsung mempengaruhi keberhasilan akademik. Perbedaan individu dalam kapasitas memori kerja juga terkait dengan kemampuan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Pada penelitian telah menunjukkan bahwa sebanyak 10% anak usia sekolah menderita memori kerja yang buruk. Namun, memori kerja bukanlah entitas tetap. Program pelatihan dapat meningkatkan kapasitas memori kerja, dan memang program pelatihan juga telah terbukti terkait dengan perubahan aktivitas di korteks frontal dan parietal, ganglia basal, dan kepadatan reseptor dopamin. Hal ini terutama berlaku untuk memori kerja visiospasial. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan di bidang ini, dan ada saran untuk penerapan alat yang menilai memori kerja di kelas masih dapat mempengaruhi prestasi anak-anak. Pengembangan strategi memori. Dari taman kanak-kanak sampai tahun-tahun sekolah dasar, anak-anak maju terus dalam memahami memori. Taman kanak-kanak dan dari siswa kelas 1 tahu bahwa orang-orang mengingat lebih baik jika mereka belajar lebih lama, bahwa orang yang melupakan sesuatu sering waktu, dan bahwa mempelajari kembali sesuatu lebih mudah daripada mempelajarinya untuk pertama kali. Namun, anak-anak yang lebih muda cenderung tidak menggunakan strategi memori. Organisasi seperti mengelompokkan hal-hal berdasarkan kategori agar lebih mudah diingat, dan mereka cenderung melebih-lebihkan kapasitas memori kerja. Selain itu, bahkan ketika diajarkan untuk menggunakan strategi memori, mereka cenderung menggunakan strategi memori tersebut hanya dalam konteks di mana mereka diajarkan dan tidak mengeneralisasikan untuk tugas-tugas lain yang mungkin berguna. Pada kelas 3, anak-anak tahu bahwa beberapa orang mengingat lebih baik daripada yang lain dan bahwa beberapa hal lebih mudah diingat daripada yang lain, dan mereka menjadi lebih mahir dalam menggunakan strategi memori. Kemampuan metamemori anak-anak terus berkembang melalui masa remaja dan sangat mungkin lebih lama. Biar saya jelaskan, metamemori adalah salah satu komponen metakognisi dan dikaitkan dengan sejumlah variabel. Pada dasarnya, bahasa juga tampaknya menjadi faktor penting dan terkait dengan kemampuan metakognitif yang lebih baik. Metakognisi terkait dengan kinerja akademik karena memungkinkan peserta didik untuk menggunakan strategi yang mereka gunakan dan memilih yang paling efektif. Metamemori memungkinkan pelajar untuk mengkalibrasi apakah penilaian subjektif dari akurasi tanggapan, seperti apakah itu merasa benar, sejalan dengan kenyataan dengan memantau kegagalan. Kemampuan ini didukung oleh penipisan korteks di insula anterior dan peningkatan ketebalan korteks prefrontal ventromedial dari masa kanak-kanak hingga remaja. Pendekatan psikologis, penilaian kecerdasan. Psikometrik adalah cabang psikologi yang terlibat dalam pengukuran kuantitatif terhadap berbagai variabel psikologis, dan teknik psikometrik telah digunakan secara luas dalam pengembangan cara-cara untuk mengukur kecerdasan.
Tes individu yang paling banyak digunakan adalah skala intelijen Wechsler untuk anak-anak. Skor pada tes IQ yang diambil selama pertengahan masa kanak-kanak adalah peramal yang cukup baik prestasi sekolah, terutama bagi anak-anak yang sangat verbal. Dan skor ini lebih dapat diandalkan daripada selama usia prasekolah. IQ pada usia 11 bahkan telah didapati memprediksinya perpanjangan kehidupan pada usia akhir mandiri dan adanya atau tidak adanya demensia. Di pihak lain, para kritikus menyatakan bahwa tes ini meremehkan kecerdasan anak-anak yang sedang sakit atau karena satu atau alasan lain tidak bagus dalam tes. Karena ujiannya sudah diatur waktunya, mereka menyamakan kecerdasan dengan kecepatan dan menghukum seorang anak yang bekerja dengan lambat dan sengaja. Kesesuaian mereka juga untuk mendiagnosis ketidakmampuan belajar juga telah dipertanyakan. Selain itu, berbagai variabel seperti working memory dan pengadilan diri dianggap penting dalam memprediksi pencapaian akademis. Kritik yang lebih mendasar adalah bahwa tes IQ tidak mengukur kemampuan asli. Sebaliknya, mereka menyimpulkan kecerdasan dari apa yang sudah diketahui ke anak-anak. Seperti yang akan kita lihat, hampir mustahil untuk merancang tes yang tidak membutuhkan pengetahuan sebelumnya. Pengaruh pada kecerdasan, tes IQ, keturunan dan lingkungan mempengaruhi kecerdasan. Mengingat kontroversi tentang apakah tes IQ benar-benar mengukur kecerdasan, mari kita lihat lebih dekat dengan pengaruh ini. Perkembangan otak, kecerdasan sangat primitif dan satu mekanisme aksi genetik mungkin melalui pengembangan dan struktur otak. Penilaian pencitraan otak memperlihatkan korelasi yang sedang antara ukuran otak atau jumlah materi abu-abu dan kecerdasan umum, khususnya untuk penalaran, kesanggupan memecahkan masalah, dan langkah-langkah performa nonverbal. Pengaruh pendidikan pada tes IQ. Pendidikan meningkatkan kecerdasan yang diuji, namun kemajuan kognitif yang terkait dengan pendidikan tampaknya tidak umum di alam dan sebaliknya terdiri dari peningkatan langsung dalam keterampilan kognitif spesifik yang kemudian disadap oleh tes IQ. Pengaruh ras, etnis, dan status sosial ekonomi pada tes IQ. Nilai rata-rata tes bervariasi antara ras atau kelompok etnis. Menurut sejarah, anak kulit hitam memperoleh nilai sekitar 15 poin lebih rendah daripada anak kulit putih, dan menunjukkan baik pada tes presentasi sekolah. Apa sih penyebab perbedaan ras atau etnis dalam tes IQ? Beberapa peneliti telah memperdebatkan suatu faktor genetika yang penting bagi tes IQ tersebut. Selanjutnya, bahasa dan literasi. Sebagaimana kita ketahui, kemampuan bahasa terus berkembang selama masa kanak-kanak pertengahan atau middle childhood. Anak-anak usia sekolah atau udah mulai masuk sekolah nih, akan lebih mampu untuk memahami dan menginterpretasikan baik itu komunikasi lisan ataupun tulisan, dan membuat apa yang mereka ucapkan lebih dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Pertama, ada kosakata, tata bahasa, dan sintaksis. Seiring bertambahnya kosakata selama tahun-tahun anak sekolah, anak-anak mulai menggunakan kata kerja yang semakin tepat. Mereka belajar bahwa kata seperti lari dapat memiliki lebih dari satu arti, dan mereka dapat mengetahui lari ini konteksnya arti yang mana yang dimaksud. Simile dan metafora, kiasan di mana kata atau frase yang biasanya menunjuk pada satu hal namun juga bisa diterapkan pada yang lain menjadi semakin umum. Meskipun tata bahasa cukup kompleks pada usia 6 tahun, anak-anak selama tahun-tahun awal sekolah jarang menggunakan kalimat yang pasif. Pemahaman anak-anak tentang aturan sintaksis itu struktur dasar bahasa yang mendalam dan mengatur antara kata menjadi frasa dan kalimat yang dapat dimengerti. Ini tuh menjadi semakin lebih baik seiring bertambahnya usia. Yang kedua, ada pragmatik atau pengetahuan tentang komunikasi. Pragmatik mencakup keterampilan percakapan dan narasi. Ada perbedaan individu nih yang luas dan dalam keterampilan tersebut. Beberapa anak usia 7 tahun adalah pembicara yang lebih baik daripada beberapa orang dewasa. Ada juga perbedaan gender. Anak laki-laki cenderung menggunakan pernyataan yang lebih mengontrol, interupsi negatif, dan pernyataan yang kompetitif. Sedangkan anak perempuan mengungkapkan pernyataan mereka dengan cara yang lebih tentatif, mendamaikan, dan lebih sopan, serta kooperatif. Sebagian besar anak usia 6 tahun dapat menceritakan kembali plot buku pendek, film, atau acara televisi yang mereka tonton. Mereka mulai menggambarkan motif dan hubungan sebab akibat. Pada kelas 2, cerita anak-anak menjadi lebih panjang dan lebih kompleks. Cerita fiksi seringkali memiliki awal dan akhir yang konvensional, seperti dahulu kala, dan mereka hidup bahagia selamanya. Penggunaan kata lebih bervariasi dari sebelumnya, tetapi karakter tidak menunjukkan pertumbuhan dan perubahan, dan plot tidak sepenuhnya berkembang. Anak-anak yang lebih besar biasanya mengatur panggung dengan informasi pengantar tentang latar, karakter, dan mereka dengan jelas menunjukkan perubahan waktu dan tempat selama cerita.
Mereka membangun episode yang lebih kompleks daripada yang dilakukan anak-anak yang lebih muda, tetapi masih tidak cukup detail. Mereka lebih fokus pada motif dan pemikiran karakter, dan mereka memikirkan bagaimana menyelesaikan masalah dalam plot. Yang ketiga ada pembelajaran bahasa kedua atau second language learning. Beberapa sekolah menggunakan pendekatan English Immersion atau kadang-kadang disebut ESL atau bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, di mana anak-anak minoritas bahasa dibenamkan dalam bahasa Inggris sejak awal di kelas khusus. Sekolah membuat program pendidikan bilingual di mana anak-anak diajarkan dalam dua bahasa. Pertama, bahasa ibu mereka atau bahasa asal mereka, dan kemudian beralih ke kelas reguler dalam bahasa Inggris. Program-program ini dapat mendorong anak-anak menjadi bilingual atau fasih dalam dua bahasa, dan merasa bangga dengan identitas budaya mereka. Melakukan pendalaman bahasa Inggris atau bahasa asing sejak kecil atau sejak awal terbukti bahwa semakin baik mereka menguasainya. Pendukung program bilingual mengklaim bahwa anak-anak berkembang lebih cepat secara akademis dalam bahasa ibu mereka dan kemudian membuat transisi yang lebih mulus ke ruang kelas yang semuanya berbahasa Inggris. Analisis statistik dari beberapa studi menyimpulkan bahwa anak-anak dalam program bilingual biasanya mengungguli dari anak-anak lainnya dalam tes kecakapan bahasa Inggris. Pendekatan lain yang kurang umum adalah pembelajaran dua arah atau dua bahasa, di mana anak-anak belajar bersamaan bahasanya dalam bahasa mereka sendiri dan bahasa asing dengan menghargai kedua bahasa tersebut secara setara. Yang terakhir ada becoming literate. Hal ini bisa tercapai dengan membaca dan menulis. Ada 3 metode dalam membaca dan menulis. Yang pertama ada decoding atau penafsiran kode atau makna. Anak harus mampu mencocokkan fitur huruf dan fonem dan mengingat mana yang cocok. Ketika keterampilan ini tercapai, anak-anak dapat mulai membaca. Tidak mengherankan, belajar membaca adalah suatu keterampilan yang rumit dan sulit bagi anak-anak. Metode yang kedua ada phonetic approach atau penekanan kode. Metode pembelajaran ini lebih condong menekankan pada simbol huruf yang diiringi dengan suatu bunyi. Untuk bisa memahami serta dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan belajar anak, perlu adanya penguasaan teknik dan strategi yang matang oleh orang tua atau guru. Pokoknya intinya kita sebelum belajar terjun bareng sama anak, orang tua atau guru harus belajar lebih dahulu dan mengajarkannya kepada anak. Yang terakhir ada whole language approach. Pendekatan pengajaran membaca yang menekankan pengambilan visual dan penggunaan petunjuk kontekstual atau dapat diartikan pula sebagai pendekatan pengajaran bahasa yang menjanjikan suatu pengajaran bahasa secara utuh. Anak di sekolah. Berbicara mengenai anak di sekolah, kelas 1 sangat berperan penting karena menandai masuknya ke sekolah nyata. Hal ini sangat berperan penting sebagai langkah pertama dalam pengembangan akademik dan menetapkan panggung untuk menentukan apakah anak tersebut akan sukses atau gagal di masa depannya. Selanjutnya ialah hal yang mempengaruhi prestasi anak di sekolah, seperti yang diprediksi oleh teori bioekologinya Bronfenbrenner. Selain karakteristik anak-anak itu tersendiri, setiap tingkat konteks kehidupan mereka dari keluarga terdekat hingga apa yang terjadi di kelas dan pesan yang diterima anak-anak dari teman sebayanya, teman-temannya, dan dari budaya yang lebih besar mempengaruhi seberapa baik apa yang mereka lakukan di sekolah. Yang pertama ada self-efficacy belief atau keyakinan efikasi diri. Bandura menyatakan bahwa efikasi diri mengacu pada kepercayaan individu akan kemampuannya untuk sukses dalam melakukan sesuatu. Efikasi diri menurut Sandrock adalah kepercayaan seseorang atas kemampuannya dalam menguasai situasi dan menghasilkan sesuatu yang menguntungkan. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin. Anak perempuan cenderung berprestasi lebih baik di sekolah dibandingkan anak laki-laki. Mereka menerima nilai yang lebih tinggi daripada anak laki-laki, rata-rata dalam setiap mata pelajaran yang lebih tinggi, terus cenderung tidak mengulang nilai atau remedial, memiliki lebih sedikit masalah di sekolah, mengungguli anak laki-laki dalam penilaian membaca dan menulis. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak laki-laki itu mengunggulinya di bidang sains dan matematika. Perbedaan gender ini cenderung menjadi lebih menonjol di sekolah menengah. Kombinasi beberapa faktor termasuk pengalaman awal, perbedaan biologis, dan ekspektasi budaya juga dapat mempengaruhi timbulnya perbedaan ini. Selanjutnya ada parenting practices atau praktik pengasuhan. Pengasuhan anak sangat penting untuk perkembangan yang sehat dari anak-anak menjadi orang dewasa yang sukses. Agar berfungsi secara optimal dalam lingkungan dan mencapai tujuan yang diinginkan, anak perlu belajar untuk menegakkan pengaturan diri atau self-regulate, mengontrol perhatian, perilaku, dan emosi mereka.
Kemampuan beradaptasi yang dikembangkan dengan demikian digunakan ketika si anak-anak dihadapkan dengan tuntutan sosial dan pribadi. Gaya pengasuhan juga mempengaruhi harga diri anak, yang memainkan peran utama dalam perkembangan kepribadian anak. Anak-anak yang tumbuh dengan harga diri yang tinggi mengembangkan kapasitas untuk mengatur diri sendiri dan berinteraksi secara efektif dalam lingkungan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Selanjutnya adalah sosioeconomic status atau status sosial ekonomi. Status sosial ekonomi dapat menjadi faktor yang kuat dalam prestasi pendidikan. Umumnya, kesenjangan prestasi antara siswa yang beruntung dan yang kurang beruntung melebar dari taman kanak-kanak ke kelas 3. Selain itu, status sosial ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan otak itu sendiri. Misalnya kayak anak-anak yang hidup dalam kemiskinan lebih mungkin terpapar racun seperti timba atau air minum yang terkontaminasi yang dapat berdampak negatif pada perkembangan otak. Anak-anak miskin juga cenderung tidak memiliki akses ke makanan yang sehat dan lebih mungkin menderita kekurangan nutrisi. Selanjutnya ada peer acceptance atau penerimaan rekan. Anak-anak yang tidak disukai oleh teman sebayanya cenderung berprestasi buruk di sekolah. Hal ini berlaku untuk anak laki-laki dan juga perempuan. Mungkin karakteristik beberapa anak termasuk agresi dan perilaku yang menentang menyebabkan prestasi buruk di sekolah dan tidak disukai oleh teman sebayanya. Kemudian prestasi akademik mereka pun menjadi menurun dan rendah. Selain itu, akibat dari tidak disukai oleh teman sebayanya bisa menyebabkan kecemasan, depresi, dan penurunan lebih lanjut dalam kinerja akademik. Selanjutnya ada educational method atau metode pendidikan. Banyak pendidik mengatakan satu-satunya solusi untuk tingkat kegagalan yang tinggi adalah mengidentifikasi siswa yang berisiko lebih awal dan melakukan intervensi sebelum mereka gagal. Salah satu caranya adalah dengan menyediakan sekolah atau program alternatif untuk siswa yang berisiko gagal, menawarkan kelas yang lebih kecil, instruksi remedial, konseling, dan intervensi krisis. Selanjutnya ada pengembangan diri. Pengembangan diri itu ialah pertumbuhan kognitif yang terjadi selama masa kanak-kanak pertengahan atau middle childhood, memungkinkan anak-anak untuk mengembangkan konsep-konsep yang terlebih kompleks lagi tentang diri mereka sendiri dan untuk memperoleh pemahaman dan kontrol emosional. Yang pertama ada self-concept development representational system atau pengembangan konsep diri sistem perwakilan. Sistem perwakilan dalam terminologi neo-Piagean ialah tahap ketiga dalam pengembangan konsep diri. Ditandai dengan keluasan, keseimbangan, dan integrasi, serta penilaian berbagai aspek diri. Pada awal perkembangannya, anak kecil mengalami kesulitan dengan konsep-konsep yang abstrak, dan dengan mengintegrasikannya ke berbagai dimensi diri, konsep diri mereka berfokus pada atribut fisik, kepemilikan, dan deskripsi global. Namun, pada sekitar usia 7 atau 8 tahun, anak-anak mencapai tahap ketiga perkembangan konsep diri. Pada saat ini, penilaian tentang diri menjadi lebih sadar, realistis, seimbang, dan komprehensif ketika anak-anak membentuk sistem perwakilan ini. Konsep diri yang luas dan inklusif yang mengintegrasikan berbagai aspek sudah dapat membandingkan dirinya yang sebenarnya siapa dia dengan diri idealnya atau yang ingin ia dapatkan, dan dapat menilai seberapa baik dia mengukur standar sosial dibandingkan dengan orang lain. Semua perubahan ini berkontribusi pada pengembangan harga diri. Yang kedua ada industri versus inferioritas. Menurut Erikson, pada tahun 1982, penentu utama harga diri adalah pandangan anak-anak tentang kapasitas mereka untuk pekerjaan produktif, yang berkembang dalam tahap keempat perkembangan psikososialnya, industri versus inferioritas. Jika anak-anak tidak dapat memperoleh pujian dari orang dewasa atau teman sebayanya dalam hidup mereka atau kurangnya motivasi dan harga diri, mereka dapat mengembangkan perasaan harga diri yang rendah. Dan dengan demikian, mengembangkan suatu perasaan rasa rendah diri. Hal ini menjadi masalah karena selama masa kanak-kanak pertengahan ini, anak-anak harus belajar keterampilan yang dihargai dalam masyarakat mereka. Jika anak-anak merasa tidak mampu dan dibandingkan dengan rekan-rekan yang lain, mereka mungkin mundur ke pelukan pelindung keluarga dan tidak menjelajah lebih jauh lagi. Yang terakhir ialah emotional growth atau pertumbuhan emosional. Ketika anak-anak tumbuh menjadi lebih dewasa, mereka lebih menyadari perasaan mereka sendiri dan juga perasaan orang lain. Mereka dapat mengatur atau mengontrol emosi mereka dengan lebih baik dan dapat merespons tekanan emosional orang lain. Anak-anak belajar apa yang membuat mereka merasa marah, takut, sedih, dan bagaimana orang lain akan bereaksi terhadap emosi yang ditampilkan. Mereka tahu bahwa mengingat hal-hal yang terjadi di masa lalu dan demikian hal-hal yang akan terjadi di masa depan dapat mempengaruhi kondisi mental. Welcome to this session on development during middle childhood.
presented by Middle Childhood Matters Coalition Toronto. In this session, you'll learn about middle childhood and why it's so important, the changes your child will go through, and how to support your child during this transition. Let's get started. So what is middle childhood? Middle childhood refers to the stage between early childhood and adolescence, usually defined as ages 6 through 12. During this critical period, your child will go through significant cognitive, emotional, and social development. Cognitive development refers to mental processes like thinking, memory, and decision-making. During middle childhood, cognitive developments include conservation of thought, the understanding that something stays the same in quantity, even though its appearance changes, and abstract thinking, the ability to imagine things not seen or experienced, and asking more questions about life and the things around them, and a sense of perspective, capacity to think about what they are feeling and how others perceive them. Emotional development during middle childhood is extremely complex and is marked by identity formation, defined by your child's sense of self, which develops as they explore their talents, goals, and life experiences, and self-esteem, how they evaluate their own self-worth, and emotional regulation, beginning to recognize that how they think can affect how they feel, and a greater ability to identify, express, and manage their emotions, and an understanding that not all emotions should be expressed externally. Social development refers to your child's ability to form positive relationships. In middle childhood, they will experience changes in these 3 areas. Family. While reliant on their family relationships to function, they're also becoming more emotionally independent. As they enter early adolescence, they appreciate a need to have more privacy and independence. Peer. More interested in same-sex peer groups, around ages 10 to 13 will begin to befriend opposite-sex peers and place greater importance on peer relationships as they get older. Sexual. Questions start to arise around changes in the body related to puberty and what sex is. As children reach adolescence, they may show interest in dating and entering relationships. As parents, it is very important to remember that middle childhood can be a challenging period and that your child needs your support. Here are a few tips to keep in mind. Compliment your child for well-thought-out decisions. Engage in discussions on a variety of topics and current events to promote thinking and to foster a desire to learn new things. Create a safe space where your child can share their emotions. And encourage them to come to you with their questions or problems, no matter what they are. Lalu ada anak di dalam keluarga. Anak usia sekolah biasanya menghabiskan banyak waktu mereka untuk berinteraksi di luar rumah, seperti pergi ke sekolah atau bermain bersama dengan teman sebaya mereka. Namun, keluarga tetaplah memiliki peranan yang penting untuk tumbuh kembang si anak. Oleh karena itu, untuk memahami seorang anak, kita juga harus melihat dari lingkungan keluarganya, seperti kondisi sosial ekonomi dari keluarganya, suasana atau atmosfer dari keluarga, atau kondisi pernikahan dari keluarga si anak tersebut. Yang pertama ada atmosfer keluarga yang meliputi parenting issue, pekerjaan orang tua, dan kondisi sosial ekonomi dari keluarga si anak. Parenting issue.
Pada pertengahan masa kanak-kanak terjadi tahap transisi koregulasi di mana seorang anak dan orang tua mulai berbagi otoritas. Jadi awalnya orang tua memegang kontrol penuh tentang apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh si anak. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, orang tua mulai memberikan otonomi kepada anaknya. Tidak secara langsung, namun secara bertahap. Sebagian-sebagian seperti itu. Nah, anak pun mulai bisa mengkomunikasikan tentang apa yang ingin mereka lakukan, apa yang mereka butuhkan. Di sini anak juga belajar tentang kemandirian. Nah, pada tahap transisi koregulasi ini, anak mempelajari tentang kedisiplinan juga rasa tanggung jawab. Selain itu, kondisi sosial budaya di mana tempat si anak dan orang tua itu tinggal juga mempengaruhi cara orang tua dalam mendidik anaknya. Berikutnya ada pekerjaan orang tua. Orang tua yang bekerja akan mempengaruhi pertumbuhan kemandirian anak. Dalam konteks ini, orang tua yang dimaksud adalah ibu yang memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan mendidik anaknya. Sebenarnya terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemandirian si anak. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal meliputi sesuatu yang berada dalam diri anak tersebut. Sebagai contoh, garis keturunan. Misalnya, seorang anak memiliki kedua orang tua yang memang dasarnya mandiri. Nah, kemandirian tersebut akan diturunkan kepada si anak, di mana anak akan menjadi pribadi yang mandiri pula. Lalu ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Sebagai contoh, keadaan dan pengalaman. Misal, anak tersebut ditinggal kedua orang tuanya untuk bekerja. Hal tersebut akan membuatnya menjadi lebih mandiri karena dia belajar untuk mengurus dirinya sendiri sebelum kedua orang tuanya berada di rumah. Nah, itulah yang membuat anak tersebut menjadi bertumbuh lebih mandiri dibandingkan dengan anak-anak lain yang mungkin berusia sama dengan dia. Lalu yang terakhir ada kondisi sosial ekonomi keluarga. Kondisi sosial ekonomi keluarga nantinya akan mempengaruhi perkembangan fisik, perilaku, kesehatan mental, perkembangan intelektual, serta perkembangan kognitif pada anak. Kemiskinan dapat membahayakan perkembangan anak. Orang tua yang miskin kemungkinan besar akan mengalami kecemasan dan tekanan secara emosional. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh kepada caranya dalam mendidik dan membesarkan anak. Selain itu, dapat juga terjadi peningkatan konflik antara anak dan orang tua. Sedangkan anak dengan kondisi sosial ekonomi yang baik, mereka akan memiliki kesempatan lebih dan fasilitas yang memadai untuk bertumbuh, seperti makanan yang bernutrisi, alat-alat bermain untuk mengeksplor dunia, pendidikan yang berkualitas, juga pengasuhan yang baik. Hal tersebut akan memacu pertumbuhan dan perkembangan anak secara lebih maksimal. Nah, selain atmosfer dalam keluarga, struktur dalam keluarga juga mempengaruhi perkembangan anak. Anak cenderung tumbuh lebih baik apabila dibesarkan dalam keluarga yang kedua orang tuanya terus bersama dalam ikatan pernikahan dibandingkan dengan mereka yang tumbuh bersama dengan kedua orang tua yang terus bersama tetapi tidak menikah, atau single parent, atau kedua orang tua yang telah bercerai, atau dibesarkan dalam keluarga tiri. Perbedaan akan semakin terlihat apabila seorang anak dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Nah, hal tersebut sangat memperlihatkan kepada kita bagaimana kemampuan orang tua dalam mengasuh anak dan menciptakan suasana sangatlah berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Berikutnya ada hubungan dengan saudara kandung. Jumlah saudara kandung, jarak kelahiran saudara kandung, lalu ada jenis kelamin saudara kandung, dan urutan kelahiran saudara kandung sangatlah mempengaruhi kerukunan dan keharmonisan antar saudara. Hubungan kakak beradik memiliki aspek-aspek positif dan negatif. Hubungan kakak beradik yang saling menghormati, saling menghargai, dan menunjukkan kasih sayang satu sama lain merujuk pada aspek positif di mana akan terjadi pengaturan emosi yang lebih baik. Hubungan kakak dan adik juga tak jauh-jauh dari yang namanya konflik. Nah, konflik di sini tidak selalu menghasilkan hal yang negatif ya. Karena dengan adanya konflik, kakak dan adik ini akan berusaha untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi karena frekuensi bertemu yang sering. Nah, dari situ kakak beradik ini bisa belajar bagaimana cara pemecahan suatu masalah dan juga cara bernegosiasi dengan melihat sudut pandang dari orang lain. Lalu ada juga hubungan kakak dan adik yang negatif, seperti seorang kakak yang mencontohkan perilaku buruk kepada adiknya dan seorang adik yang meniru apa yang dicontohkan kakaknya. Berikutnya ada anak di dalam kelompok teman sebaya.
Ketika anak mulai meninggalkan pengaruh kedua orang tuanya, kelompok teman sebaya membuka perspektif baru bagi si anak. Nah, menurut Badura, kelompok teman sebaya ini membantu anak-anak belajar cara menyesuaikan kebutuhan dan hasrat mereka dengan yang lain. Kapan untuk mengalah dan kapan untuk berdiri teguh. Dengan membandingkan diri mereka dengan orang lain yang seusia dengan mereka, anak-anak dapat mengukur kemampuan mereka dan memperoleh kepuasan diri yang lebih jelas. Kelompok teman sebaya juga mungkin menumbuhkan sikap antisosial pada anak dengan meningkatkan prasangka. Anak-anak cenderung berprasangka buruk kepada anak dari kelompok lain. Nah, prasangka tersebut mencapai puncaknya pada usia 5 hingga 7 tahun dan mulai menurun pada akhir masa kanak-kanak. Di sini ada gender dan kelompok teman sebaya. Yang pertama ada anak laki-laki. Anak laki-laki cenderung lebih menyukai teman yang memiliki pengaruh positif. Mereka tidak begitu peduli tentang empati temannya. Sedangkan anak perempuan, mereka memiliki percakapan yang lebih intim dan intens. Mereka juga saling berbagi kepercayaan dan mereka memberikan empati satu sama lain. Lalu di sini ada persahabatan. Persahabatan melatih dan mengasah kemampuan anak untuk berinteraksi secara sosial. Dengan teman mereka, anak-anak belajar untuk berkomunikasi dan bekerja sama. Mereka juga saling membantu satu sama lain dan biasanya mereka juga bisa saling mengeluhkan masalahnya kepada sahabat mereka. Selain itu, persahabatan antara anak-anak juga tak jauh-jauh dari yang namanya konflik. Nah, dari konflik tersebut, anak-anak bisa belajar bagaimana cara untuk mengatasi suatu permasalahan. Nah, anak-anak usia sekolah juga sudah bisa membedakan antara sahabat baik, dan teman biasa berdasarkan keintiman dan waktu yang mereka luangkan untuk bermain bersama. Berikutnya ada kesehatan mental dan isu perkembangan pada anak. Ada masalah emosi yang umum. Anak dengan masalah emosi, perilaku, dan perkembangan biasanya merupakan anak yang kurang mendapatkan perhatian. Watak pemarah dan suka membangkang juga tantrum umum terjadi pada anak usia 4 hingga 5 tahun. Namun, seiring dengan berjalannya waktu pada tahap perkembangan masa kanak-kanak pertengahan, anak-anak mulai pandai mengendalikan hal tersebut sehingga frekuensinya menurun. Apabila pola perilaku tersebut tidak juga menurun pada usia 8 tahun, anak tersebut, biasanya laki-laki, bisa didiagnosis mengidap ODD. Lalu ada fobia di sekolah dan gangguan kecemasan lain. Beberapa anak memiliki alasan yang masuk akal untuk tidak masuk sekolah, seperti guru yang sarkastik, atau beban sekolah yang berat, atau bahkan bullying yang perlu dihindari. Nah, dalam kasus ini lingkunganlah yang perlu berubah, bukan sang anak. Namun, anak dengan schoolphobia biasanya memiliki alasan yang tidak logis untuk tidak masuk sekolah. Schoolphobia merupakan ketakutan yang berlebihan untuk pergi ke sekolah. Hal tersebut bisa dipacu oleh faktor internal dan eksternal pada anak. Ketakutan untuk berangkat ke sekolah bisa saja merupakan separation anxiety disorder, yaitu kondisi kecemasan yang berlebih setidaknya dalam jangka waktu 4 minggu untuk jauh dari rumah atau orang tua. Nah, ketakutan tersebut bisa saja berlanjut hingga anak memasuki usia kuliah. Berikutnya ada social anxiety. Social anxiety atau social phobia adalah suatu kondisi di mana seseorang merasa ketakutan yang berlebihan untuk berinteraksi secara sosial. Nah, seperti contoh untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas atau untuk sekedar berkenalan dengan orang baru. Lalu yang terakhir ada generalized anxiety disorder, yaitu kondisi di mana anak memiliki ketakutan yang berlebihan kepada sesuatu yang tidak spesifik, seperti ranking atau penindasan di sekolah dan lain sebagainya. Di sini juga ada depresi masa kanak-kanak. Pengertian dari depresi sendiri merupakan suatu gangguan suasana hati yang membuat seseorang merasa sedih dan putus asa. Kondisi ini bisa saja mempengaruhi rutinitas harian seseorang seperti pola tidur, pola makan, dan hubungan dengan orang lain. Penyebab dari depresi pada anak ini sebenarnya belum diketahui secara pasti. Namun, biasanya anak-anak dengan depresi berasal dari keluarga yang memiliki tingkat depresi tinggi atau keluarga dengan
penyalahgunaan narkotika, atau juga keluarga yang memiliki sifat antisosial. Lalu di sini ada teknik perawatan kesehatan mental anak. Yang pertama ada individual psikoterapi. Di sini seorang terapis melihat anak satu-satu untuk membantu si anak memperoleh pemahaman tentang kepribadian dan hubungannya. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan perasaan dan perilaku dari si anak. Lalu yang kedua ada family therapy. Nah, pada family therapy ini ahli terapi melihat keluarga secara bersama-sama. Jadi di sini dia melihat bagaimana keluarga tersebut berinteraksi dan mencari tahu apa yang menghambat dan merusak fungsi keluarga tersebut. Nah, selain itu, terapi juga dapat membantu orang tua menghadapi konflik dan menyelesaikan permasalahan yang sedang keluarga mereka hadapi. Lalu yang ketiga ada behavior therapy. Behavior therapy merupakan bentuk psikoterapi yang menggunakan prinsip teori pembelajaran untuk menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan atau memunculkan dan mengembangkan perilaku yang diinginkan oleh masyarakat sosial. Yang keempat, di sini ada art therapy. Art therapy bertujuan untuk membantu anak mengungkapkan apa yang mereka rasakan tanpa harus berkata-kata. Jadi, media yang digunakan adalah art atau seni. Nah, art therapy ini biasanya digunakan untuk anak-anak yang memiliki keterbatasan secara verbal atau anak yang menderita trauma emosional. Lalu yang kelima ada play therapy. Play therapy diawali dengan seorang anak yang bermain dengan bebas. Lalu terapisnya secara bertahap akan bertanya atau berkomentar atau memberikan saran kepada si anak. Nah, terapi ini terbukti efektif dalam berbagai problem emosi, kognitif, dan sosial, khususnya bila berkonsultasi dengan orang tua. Untuk yang terakhir ada drugs therapy. Nah, drugs therapy sendiri merupakan terapi yang menggunakan obat-obatan seperti antidepresan, stimulan, atau obat penenang untuk mengobati gangguan emosi pada anak. Sebenarnya drugs therapy ini merupakan terapi yang masih menimbulkan kontroversi. Namun meskipun datanya kurang ya, penggunaan obat-obatan semacam ini masih tetap digunakan atau bahkan meningkat digunakan kepada anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.